Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan kromatografi pertemuan yang ke-9 setelah UTS. Kali ini kita akan membahas tentang kromatografi tipe lain selain yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, adapun di sesi setelah UTS ini kita akan membahas 3 macam kromatografi, gas kromatografi yaitu GC, high pressure liquid chromatography atau yang biasa disebut HPLC, kemudian elektroforesis. Yang akan kita bahas tentunya ada beberapa poin. Pertama itu prinsip kerjanya, kemudian model dari kromatografi ini seperti apa, gas kromatografi ini seperti apa, kemudian susunan alatnya seperti apa, dan bagaimana cara kita menganalisis sampel menggunakan kromatografi gas maksudnya. Kita mulai dari prinsipal. Mohon maaf ini saya salah ketik ya, kebanyakan. Prinsipal. Ini saya ketik. Pertama, prinsip kerjanya atau prinsipal. Gas kromatografi ini adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap. Nah, yang volatil ini artinya suatu senyawa. The volatile compounds are the compounds that easily get evaporized at room temperature. Jadi di suhu ruangan sampel yang bersifat volatil ini mudah menguap, ya bahkan pada suhu ruangan sekalipun. Nah, contohnya ini, misal ini sampel kita dalam sebuah wadah. Lama-kelamaan kalau kita tinggal di dalam ruangan dia akan habis. Nah, itu dia berarti sifatnya volatil. Selanjutnya, kromatografi seperti gas kromatografi seperti halnya dengan kromatografi lainnya, dia juga memiliki kolom. Kolom dari gas kromatografi berbentuk seperti ini, coil ya, lipatan-lipatan. Apa sih? Gulungan-gulungan gitu, seperti per tepatnya, gulungan. Ada 2 jenis kolom pada kromatografi gas yang sedang kita bahas ini, yaitu packet column yang terbuat biasanya dari materialnya itu kaca atau stainless steel. Kemudian panjangnya antara 1 sampai dengan 3 meter. Diameter dalamnya 2 sampai 4 mm. Kemudian ada capillary column atau kolom kapilar. Ini biasanya bentuknya pipa. Ini terbuat dari fused quartz dengan panjang cukup panjang 10 sampai dengan 100 meter. Kemudian internal diameternya 0,1 sampai dengan 1 mm. Nah, lempengan kolomnya ya, ini biasanya berada di dalam sebuah chamber atau wadah tertutup. Nah, di dalam chamber ini dia akan diberikan suhu tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk menghomogenkan suhu di sini chamber ini. Chamber with a uniform temperature. Jadi kolomnya ditaruh dalam sebuah chamber untuk mengkondisikan temperatur yang uniform. Kemudian sekarang stationary phase-nya atau fase diam. Fase diam pada kromatografi gas ini yaitu berupa silicon grease atau wax ya. Wax artinya lemak. Nah, ini di lapisan dinding-dinding dari si kolom. Ini bentuknya begini ya, pipa begini. Ini ilustrasi dari kolom kromatografi gas yang tadi bentuknya kayak spiral gitu. Sedangkan fase geraknya terdiri dari gas, namanya juga kromatografi gas. Gas yang sering digunakan yaitu helium dan nitrogen, ya. Selanjutnya, nah ini sebentar, ada masalah dari laptop saya. Nah, yang ini merupakan bentuk dari model kromatografi gas ya, sistem kerjanya ini. Yang pertama di sini ada gas helium yang dipadatkan, yang dipres dalam sebuah tabung silinder. Ini mobile phase, yang isinya helium dan nitrogen, bentuknya silinder. Kemudian ada molecular sieve. Ini molecular sieve yang tujuannya sebagai penyaring dari gas ini agar dia yang mengalir itu gas bersihnya saja khusus. Kemudian
akan disalurkan ke kolom. Nah, si molecular sieve ini seperti yang saya bilang itu fungsinya adalah removes unwanted molecules. Jadi untuk menghilangkan molekul yang tidak diinginkan seperti hydrocarbons, water vapor, and oxygen. Air, hidrokarbon atau oksigen itu disaring di sini. Nah, kemudian setelah sudah melewati fase yang ini, ya, fase diam, gasnya akan lewat terus masuk ke bagian ini. Ini tuh detektor, ya, detektor. Jadi kalau chromatographic gas, hasilnya langsung bisa dilihat di komputer. Sampel yang biasa digunakan yaitu sampel yang terlarut dalam heptana, aseton, atau metanol. Mereka ini merupakan pelarut yang bersifat volatil karena sekali lagi chromatographic gas digunakan untuk menganalisis sampel yang bersifat volatil. Nah, bagaimana cara kerjanya? Gas fase geraknya yang tadi dipadatkan di dalam tabung silinder ini, kemudian dihubungkan ke dalam molecular sieve atau penyaringnya, kemudian dari penyaring akan masuk ke bagian kolom, kemudian dari kolom datanya akan kan kalau dari kolom kemudian nanti ada sampel yang duluan keluar, ada belakangan keluar kan. Nah, itu semua datanya akan terbawa dialirkan ke arah di sini detektor. Di detektor sini itu ada perangkatnya lagi yang nanti akan kita bahas. Nah, di posisi yang ini ada septum, ada namanya septum di sini untuk kita injek sampel. Jadi sampelnya itu diinjek di sebelum masuk kolom, ya tentunya. Kemudian di dalam saat kita menginjek ini kita harus set suhunya itu 20-50 derajat Celcius lebih tinggi dari chamber ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kolom ini berada di sebuah chamber yang disetting suhunya agar uniform atau homogen, ya, di sini. Nah, contohnya kalau di sini suhunya 50, berarti di sini suhu injeksinya 70 atau 100 begitu. Tujuannya apa? Yaitu agar sampel yang kita injek itu bisa terevaporasi segera dan langsung melalui proses analisa. Jadi jika sampelnya sudah terevaporasi, langsung akan didorong oleh si gas ini masuk ke bagian kolom. Nah, tujuannya pokoknya kenapa suhu di sini tuh lebih tinggi dari sini agar memudahkan terjadinya penguraian oleh penguraian sampel ya dengan sesegera mungkin. Nah, suhu chambernya biasanya untuk kita memisahkan komponen dari molekul, ini suhunya disetting antara 150 sampai 300 derajat Celcius, nanti tergantung dari referensinya. Nah, kalau di sini 150 berarti di suhu injeksi di sini menjadi 170 atau 200. Nah, begitu seterusnya. Kemudian sekarang kita analisa proses yang terjadi di dalam kolomnya. Nah, kita umpamakan kita punya sampel kuning dan biru. Yang kuning ini lebih volatil, yang biru kurang volatil. Kita masukkan ke dalam kolom. Di kolom ini kita ada mobile phase berupa nitrogen dan helium. Kita lewatkan mereka melalui stationary phase. Nah, sampel yang lihat ini sampelnya tadi running bersama-sama kita injek ya. Kemudian lambat laun sampel yang bersifat kurang volatil akan sampel yang volatilitasnya rendah akan cepat terbawa arus gas. Tapi sampel yang sampel yang tingkat volatilnya rendah ya, alias dia agak kurang menguap. Volatil sih tapi agak rendah derajat volatilitasnya, akan cenderung menempel pada stationary phase. Tapi sampel yang memiliki kevolatilan yang lebih tinggi akan mudah terbawa arus gas ya. Karena sekali lagi volatil itu artinya dia mudah menjadi gas ya.
Jadi begitu dia memiliki titik volatilitas tinggi, tentunya dia akan cepat bergabung dengan gas. Sehingga tentunya saat proses terjadinya kolom, dia akan lebih mudah keluar. Goal. Ya. Nah, setelah dia goal di sini, kemudian dia akan melewati deteksi. Mohon maaf, laptop saya sakit lagi. Mana dia tadi? Nah, sekarang kita masuk ke detektornya atau deteksinya. Detektor yang digunakan pada gas kromatografi itu namanya FID, Flame Ionization Detector. Ya, flame artinya api, ionization artinya ionisasi detektor. Pendeteksi ionisasi api, pendeteksi secara ionisasi. Pendeteksi ion, api pendeteksi ion. Nah, bentuknya begini nih. Tadi kan ini kolomnya. Dan kemudian ada sambungannya ke arah tabung hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen ini gasnya akan menuju kolom. Maksud saya akan menuju ke lubang yang di sini, oksigen juga. Tujuannya hidrogen dan oksigen adalah dia akan menghasilkan api. Dia akan menjadi api di sini. Laptop saya sakit lagi ya, mohon maaf. Kemudian, nah setelah itu di sini hidrogen dan oksigen akan menjadi api. Dan sampel yang tadinya kita injeksi, begitu dia melewati batas, begitu dia melewati kolom dan menuju api ini, dia akan terurai di sini, ya. Dia akan terurai menjadi ion-ion. Ini ya. Dia akan terurai menjadi ion-ionnya, ion positif dan ion negatifnya. Dimana kita kenal negatif namanya elektron, positif namanya proton. Nah, ion-ion mereka ini akan ditangkap oleh elektroda positif dan negatif. Ion positif dengan elektroda negatif, ion negatif dengan elektroda positif. Nah, data oleh elektroda ini akan ditransfer ke komputer melalui bantuan amplifier. Ya. Nah, dari sini kemudian komputer menerjemahkannya menjadi bentuk peak atau serapan. Serapannya berupa ini lereng-lereng dan bukit seperti ini. Ini biasanya kita sebut sekali lagi peak. Nah, lebar yang ada di dalam peak ini merupakan lebar area yang ada di dalam peak ini merupakan konsentrasi dari sampel kita. Semakin lebar area di peak ini artinya konsentrasinya tinggi. Semakin kecil area di sini berarti konsentrasinya rendah. Gitu. Kemudian untuk menganalisis suatu sampel, contohnya ini unknown, ini misalnya sampel saya, kita membutuhkan standar. Nah, di sini saya menggunakan standarnya misalnya metanol. Ternyata setelah saya menginjek metanol ke dalam kromatografi gas saya dapatkan peak yang dihasilkan oleh metanol muncul di menit kelima. Ya, 5 menit ini artinya menit kelima. Ini kan tekanannya, jumlahnya, ketinggiannya, dan ini waktunya, menit kelima. Kemudian aseton, saya juga menggunakan standar saya aseton karena ceritanya saya tidak tahu sampel saya apa. Nah, setelah saya injek aseton ke dalam gas kromatografi, ternyata dia menunjukkan peak pada menit ketiga. Nah, kemudian selanjutnya saya menginjek sampel saya yang saya tidak tahu komponennya apa. Ternyata saya dapat peak seperti ini, ada 2 bukit, ya. Nah, dari peak yang saya dapatkan ini bisa saya simpulkan kemiripannya. Di sini peak yang pertama mirip sekali dengan metanol pada menit kelima, ya. Artinya sampel saya ini mengandung metanol. Kemudian di sini ada peak pada menit ke-6, yang mana saya tidak punya standarnya, maka saya tidak bisa pastikan ini apa. Sedangkan aseton di sini tidak muncul pada menit ketiga, maka sudah bisa saya pastikan sampel saya tidak mengandung aseton sama sekali. Nah, ini kesimpulannya. Metanol is present, metanol ada, aseton is absent, tapi aseton saya tidak ada.
sudah itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf video ini voice ini terlambat karena laptop saya error ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di minggu depan. See you.